إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, virus corona adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim. Dan kita di dalam agama Islam sudah diberikan petunjuk menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia tersebut. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairun lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah wa dzalika laisa illa lil mu'min." Sungguh luar biasa hidup seorang yang beriman. Jika mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka itu lebih baik untuknya. Dan jika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, dan itu lebih baik untuknya. Dan tidak ada yang memiliki sikap seperti itu kecuali orang yang beriman. Maka ketika hampir seluruh dunia membicarakan COVID-19, virus corona yang mewabah di mana-mana, sikap seorang muslim
Hanya seperti itu. Jika dapat nikmat, bersyukur. Jika dapat musibah, bersabar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak terlalu takut yang akhirnya menggadaikan akidah, dan tidak terlalu menggampang-gampangkan yang akhirnya terlalu sombong dengan apa yang terjadi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya di dunia ini ada virus yang lebih berbahaya bagi seorang muslim. Kalau seandainya virus corona mewafatkan ribuan orang, bahkan mungkin di total jutaan manusia, maka dia hanya mewafatkan ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati. Akan tetapi, dan seorang mukmin ketika mendapati ujung-ujungnya mati, malah dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Maka seorang muslim ketika mendapati virus corona adalah seperti musibah-musibah lainnya, yang kalau seandainya dia mendapatkannya, dia bersabar. Kalau Allah menakdirkannya dia mati, berarti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dia sabar, berharap pahala atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di sana ada virus-virus yang lain yang lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan corona ini. Seorang ulama tabi'i, Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, pernah mengatakan, "Inni la usabu bimusibah fa ahmadullaha 4 marrat." Aku sungguh mendapatkan musibah di dunia, maka dengan musibah tersebut aku bersyukur kepada Allah beberapa kali. Ahmaduhu idh lam takun a'zama mimma hiya. Aku bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang aku dapatkan tidak lebih besar dibandingkan yang apa aku rasakan sekarang. Yang kedua, wa ahmaduhu an waffaqani Allahu lil istirja'i fihi. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala saat memberikan ujian kepadaku, musibah kepadaku, aku diberi petunjuk untuk bisa mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apabila mereka ditimpa musibah apapun, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ahmaduhu lis-sabri fihi. Aku bersyukur kepada Allah dengan musibah tersebut aku bisa bersabar, yang dengan sabar pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala yang sempurna bagi siapa yang bersabar tanpa batas atas musibah. Yang keempat, ahmaduhu idh lam takun hiya fi dini. Ini musibah yang lebih parah daripada corona. Aku bersyukur kepada Allah
Karena musibah tersebut tidak pada agamaku. Musibah tersebut tidak pada akidahku. Musibah tersebut tidak pada ibadahku. Musibah tersebut tidak pada akhlakku, adabku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. Musibah corona, ujung-ujungnya mati. Dan bagi orang yang beriman, bersabar, ihtisab, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana hadis tentang ta'un, ujung-ujungnya mati. Kenapa sibuk dengannya? Ujung-ujungnya mati. Musibah yang paling berat adalah musibah. Virus yang paling besar adalah virus kesyirikan. Yang dengan menjauhi kesyirikan, bertauhid kepada Allah, maka seseorang akan mendapatkan keamanan. Bukankah sekarang kita tidak aman? Merasa tidak aman? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Satu, sungguh kalian akan benar-benar menjadi adik kuasa di atas muka bumi ini. Dua, sungguh Allah akan menetapkan agama kalian. Tiga, sungguh Allah akan benar-benar menggantikan rasa takut kalian dengan rasa aman. Apa syaratnya mendapatkan keistimewaan tersebut? Beribadah kepada aku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Ini virus lebih dahsyat. Virus kesyirikan lebih dahsyat dibandingkan corona. Virus percaya kepada dukun yang ratingnya di televisi-televisi nasional kita adalah rating paling tertinggi, penayangannya, ditontonnya lebih dahsyat daripada corona. Karena menyebabkan kekal abadi di neraka. Bukan hanya mati, kekal abadi di neraka bersama iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Karun. Virus kesyirikan. Ketika orang lebih mengagungkan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh, sehingga orang-orang saleh tersebut dianggap mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah. Bisa memberikan berkah, bisa menghidupkan, mematikan, bisa mengetahui akan hal gaib, bisa menyembuhkan penyakit. Ini lebih dahsyat dibandingkan virus corona. Yakini itu baik-baik wahai kaum muslimin. Virus kesyirikan lebih dahsyat siksanya dibandingkan corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Tempatnya paling pantas di neraka. Tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ahibati hafizakumullah, dengan tauhid rasa aman akan kembali datang. Dengan tauhid rasa aman beribadah di Masjidil Haram kembali datang. Dengan tauhid rasa aman beribadah di Raudhah Asy-Syarifah kembali datang. Bertauhidlah kepada Allah. Tinggalkan semua jenis kesyirikan. Percaya kepada dukun, tukang santet, ramal, jimat, terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh. Itu pun kalau sebenar-benarnya saleh.
Kalau seandainya dia adalah wali syaitan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Virus yang lebih dahsyat lagi daripada corona adalah virus maksiat. Terutama maksiat syahwat. Yang di zaman sekarang sangat sulit untuk terbendung. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin. Khamsun. Idza betulitum bihinna. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara. Yang apabila kalian diuji dengan 5 perkara tersebut. Dan aku berlindung kepada Allah dengan ujian tersebut. Kalian mendapatkannya. Yang paling pertama. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah perbuatan fahisyah, kekejian, zina, orang berzina sekarang di hadapan umum, membuat konten video di YouTube dengan konten video porno di hadapan umum, prank porno di hadapan umum, dilihat jutaan manusia. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian, zina, aurat wanita, lesbian, homoseksual. Di suatu kaum tidaklah nampak perbuatan tersebut di suatu kaum. Sampai mereka memperlihatkannya. Yu'linu biha. Memperlihatkannya. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Ini virus lebih berbahaya para ikhwah. Virus ketika anak perempuan Anda, istri perempuan Anda membuat video di aplikasi-aplikasi bergoyang ria ditonton oleh laki-laki mata jalang. Itu lebih berbahaya daripada virus corona. Perhatikan Anda wahai para lelaki. Lihat kelaki-lakian Anda dengan cara menjaga aurat wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab Anda. Lebih baik Anda sibuk, capek, letih mengurus mereka di dunia, menasehati mereka di dunia, dibandingkan kita dapat siksa di akhirat. Ahibati hafizakumullah. Khatib tidak meremehkan virus corona. Tetapi ketertakutan yang terlalu berlebihan dari seorang muslim tidak perlu. Kenapa? Karena seorang muslim berbicara dengan takdir. Beriman dengan takdir. Tanamkan di dalam hati. Surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, tidak akan pernah menimpa kita musibah apapun kecuali yang sudah dituliskan takdirnya untuk kita. Dialah Allah penolong kita. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa in yamsaskallahu bidhurr fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah mengenakan kepada kalian dengan musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa in yamsaska bi khair fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menginginkan kalian mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Allah menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Begitu seorang beriman terhadap masalah virus corona ini. Baru diketahui di sebuah daerah di Kalimantan Selatan sudah habis masker. Begitu takutnya. Bahkan seorang beriman ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
bertemu dengan Allah, menghabiskan hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan perjuangan, ingin masuk surga yang penuh dengan kenyamanan. Capek Pak hidup di dunia. Begitu sikap orang beriman ketika menghadapi musibah. Tanamkan di dalam hati, apapun tidak akan pernah tertimpa kecuali yang telah Allah takdirkan pada kita. Tetapi ingat, di sana terdapat virus yang lebih berbahaya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه بفعل ما أمر الله به على نور من الله ترجو ثواب الله، واتقوه بترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena berharap pahala dari Allah, dan menjauhi seluruh maksiat yang dilarang oleh Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kalian. Ketika pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak ada yang umroh sementara, timbul terfikir, alangkah ruginya seseorang yang selama ini dia mampu, kemudian dia sanggup, dia sehat, tapi terus menunda-nunda untuk pergi ke sana. Alangkah ruginya seseorang yang selama ini membuang-buang waktunya, bahkan satu ayat di dalam sehari semalam mungkin belum bisa dia baca dari Al-Quran, tetapi dia bisa membaca semua status yang ada di media sosial. Dia bisa mengikuti semua grup yang ada di WhatsApp yang puluhan dia miliki dalam handphonenya. La haula wa la quwwata illa billah. Kita harus yakin betul sebagai seorang muslim bahwa musibah ini menimpa tidak lain kecuali karena ulah-ulah tangan manusia dari dosa-dosa yang dilakukan. Maka di akhir khutbah saya nasihatkan, bertauhidlah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Siapa tahu dengan musibah ini kita mendapatkan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum
wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qadir, ya Aziz, ya Qawiyyu ya Matin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina fil Hind. Ya Allah, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha perkasa, hancurkan orang-orang musyrik, hancurkan orang-orang musyrik yang menghancurkan kaum muslimin, terutama di negeri India. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anjil mustad'afin al-muwahhidin minal mu'minin fil Hind. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, selamatkan saudara-saudara kami se-Islam di negeri India, terutama yang sedang dibantai oleh orang-orang musyrik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma idfa' 'anna al-ghala wal waba. Ya Allah, jauhkan kami dari mahalnya barang-barang. Angkat dari kami wabah-wabah penyakit. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Arhamar Rahimin, waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tardah wa minal amali bi kitabik wattiba'i sunnatik. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kami agar senantiasa menegakkan hukum Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.